Ya sama-sama di Batam ya. Yang satu yang ekopark itu ya. Yang satu itu rakyat, yang satunya lagi rakyat lagi mempertahankan tanahnya. Yang ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang rempang ya. Di sini ada, nah nih postingan Mukidion ya, ini satu video Cina bangsat, nggak ada yang disuruh buka baju, satunya orang Melayu pribumi diperlakukan seperti penjahat padahal mereka mempertahankan tanahnya di Borgol, suruh buka baju, aparatnya jadi anjing packing, serasa kejadian tahun 1965. Dan ini video ini terjadi di Pulau Galang kalau nggak salah, pokoknya di Batam ini. Yang video pertama nih, yang warga Cina ditangkap nih. Ya, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asing, termasuk warga masyarakat ya. Dalam hal ini telah kita ungkap keberhasilan pengungkapan ini dan kerjasama dari semua pihak. Iya, yang masalah apa itu ya, yang telepon tidak benar itu. Iya, itu orang-orang Cina tuh. Di mana tempat kejadian perkara ini adalah berlangsung atau berada di tempat kejadian perkara di Kamu Industrial Park, yaitu di Simpang Kara, Kota Madya Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sama-sama di Batam. Itu Industrial Park. Udah ada. Nah, dipakai sama warga Cina. Padahal itu ada pribuminya. Apakah dengan mengosongkan Rempang supaya itu investor-investor bisa bikin macam-macam aneh-aneh? Nih, terbukti. Dan yang paling ngeselin memang ngelihat ya, ini kita barengin deh ya. Kalau ngelihat tuh yang ini, ya Allah kesian, disuruh buka baju di Borgol, giliran sama orang asing tuh. Sangat tertutup sekali, walaupun tuh lihat kawasan Industrial Park, tapi memang dibuat sangat tertutup sekali. Kawasan Industrial Park yang itu, ya, yang itu kawasan Industrial Park. Itu tahanannya, ya Allah, nggak ada yang disuruh buka baju, nggak ada yang ini. Emang mau bilang BGST gitu, BJGN. Kenapa sih? Dan itu sama-sama di Rempang. Sama-sama di Batam. Industrial Park apa itu? Itu. Ini Rempang mau dikosongin dari pribumi supaya orang-orang asing Cina begini bisa macam-macam, ya. Begitu kah? Allahu Akbar. Zolimnya apa sih kalian? Ini kan terbukti, udah ketangkep di situ, udah ada orang-orang asing yang melakukan tindak pidana. Sekarang Rempang mau dikosongin supaya enak ya. Supaya enak. Kalau melakukan tindak pidana nggak ada yang kontrol gitu. Pribuminya nggak ada. Mau bilang tolol lah. Tolol nggak sih ini ya? Aduh.
Tapi lihat perlakuannya aparat kalau sama orang-orang Cina tuh. Nggak ada yang disuruh buka baju, nggak ada apa. Giliran sama pribumi begitu. Gemes gue guys. Asli gemes ngeliat ini guys. Kita lihat komentar netizen di sini yuk. Let's go to Twitter guys, let's go. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Nih videonya, giliran yang ini, waduh, nggak dia nggak disuruh buka baju apa, aduh ngeselin. Ya, giliran yang ini suruh buka baju, beda perlakuan banget. Nih kita lihat apa komentar netizen di sini. Marah semua. Terus ya Allah, Fangke emang, iya, asli. Gemes kita sebagai orang-orang yang punya rasa solidaritas tinggi, rakyat yang punya rasa solidaritas tinggi. Ngelihat yang begini sakit hati Pak, sakit hati. Lu perlakukan saudara kami pribumi seperti itu, sementara kalian perlakukan orang asing Cina, waduh. Apa? Mentolong remet bacote. Aparat seperti pemilik negeri, petingginya banyak yang bermental penjilat dan pengkhianat. Akhirnya aparat tak mau bela rakyat. Mereka lebih berasa aman dan nyaman di belakang konglomerat. Saatnya rakyat bangkit melawan kezaliman. Iyalah, bangkitlah rakyat. Ayolah, bangkitlah rakyat. Lihat ini. Semua sama di mata hukum. Undang-Undang 1945. Tapi semua tak sama di mata hukum. Bener. Pak Anies juga kalau melakukan seperti ini bakal gue maki-maki karena kezalimannya. Tuh. Belum jadi. Jadi kita nggak tahu. Deh. Giliran koruptor, di atas itu koruptor tuh. Bisa, foto-foto begitu. Nah. Yang ini kesian ya Allah. Ya Allah. Karena ini ya, ini juga beredar, nanti kita cari tuh. Aparat bajingan semuanya. Astagfirullahaladzim. Diungkap saja wajah satpam baju biru yang bengis dan songong tersebut biar keluarganya tahu pekerjaan busuknya. Gemes emang ya, gemes. Sudah ada percikan buat revolusi, bangkitlah hai bumi pertiwi. Ya, ini mudah-mudahan jadi. Mental inlander, londo ireng ya begini. Zolim sama bangsa sendiri, sujud sama bangsa lain. Demi kekuasaan, uang dinasti, hari ini mungkin gak bisa balas. Nanti di yaumil akhir tunggu saja tagihan dari rakyat yang dizalimi. Amin. Mudah-mudahan Allah hinakan dunia dan akhirat. Semua balik pada kualitas presiden dan teamworknya. Apakah Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia mandataris Undang-Undang 1945 atau petugas partai, budak oligarki, budak setan, kalau yang tiga-tiganya kayaknya. Iya, gemes. Si Sipit kok nggak disuruh lepas baju, giliran orang Melayu disuruh buka baju. Nah tuh, bangkitlah rakyat Melayu, bangkitlah rakyat Indonesia, bangkitlah. Lihat ini perbedaan perlakuan aparat ini. Lihat, kalian lihat sama mata kalian. Polisi dan tentara bukan lagi aparat negara, tapi sudah menjadi aparat pemerintahan. Bodohnya kedua instansi itu yang tidak bisa memberikan membedakan antara negara dan pemerintah. Kalau demikian, bila berganti pemerintahan, maka boleh jadi mereka bubar seperti relawan gitu loh. Nah, ya susah. Mereka kan, bingung gue. Udah kayak robot, nggak punya hati nurani gitu. Ngelihat saudaranya digituin malah, Semoga ini awal dari kehancuran itu. Amin. Sepertinya pemerintah mengajak perang. Kayaknya begitu. Tergantung rakyat lagi mau menyambut nggak ajakan itu. Iyalah, kenapa polisi nggak galak sama orang Cina? Nanti yang ada Jokowi malah ditagih hutangnya sama Jinping. Nah tuh, ya kan? Ayo bangkit, people power, bangkit, rakyat bangkit. Mana aplikasi kepancasilaan itu? Aduh. Kan Winnie the Pooh udah bilang kalau dimanapun keturunannya di seluruh dunia bakal dilindungi. Beruang dong. Iya, panda dong ya. Aduh. Wah, Pak Pandra, semoga tetap amanah Pak. Dan selalu bertugas sesuai dengan Sabta Marga mengayomi warga dan masyarakat. Iya, sama-sama di Batam itu. Sama-sama di Batam. Yang satu mempertahankan haknya, yang satu berbuat pidana. Perlakuannya beda.
Hah, sumpah ya Allah udah pengen caci maki gue, Cina bangsat, no ada yang nulis ya, gue baca, tuh enak banget, bacanya enak gue. Yang bajingan tolol kira-kira oknumnya apa siapanya? Udah lihat sendiri, kalian lihat sendiri itu. Kalian lihat sendiri bagaimana aparat seperti itu. Sama bangsa Cina yang melakukan pidana gimana, sama bangsa sendiri yang mempertahankan tanahnya gimana. Bangsat memang, tuh kan. Allah, balik ke zaman pitung. Nah tuh, balik ke zaman penjajahan. Inilah perbedaan anak kandung dan anak tiri. Tuh, anak kandung, anak tiri nggak tuh? Bangsat iblis Cina. Lawan, iyalah, lawan lah. Aduh. Cina B.B, Cina baby lagi, babi maksudnya babi kayak itu. Kalau kata anak kecil dulu yang dari etnis itu bilang kalau mereka cuma kacungnya Cino. Kacung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pinocchio pembual. Polisi Konoha beraninya sama rakyatnya sendiri. Betul. Gara-gara salah pilih partai dan pemimpin. Aparat rasa company. Company ya dulu. Isolop memang begitu kelakuannya. Kita harus bersatu dan lawan. Tolong dijelaskan SOP-nya Divisi Humas Polri. Kenapa warga sendiri sangat kejam. Dah itu guys komentar orang-orang. Dah. Ya, kalian lihat sendiri. Ini sama-sama di Rempang, sama-sama di Batam. Ya, sama-sama di Batam, ya. Yang satu yang ekopak itu, ya. Yang satu itu rakyat, yang satunya lagi rakyat lagi mempertahankan tanahnya. Yang ini berbuat tindak pidana, ditangkap. Udah jelas pidananya, pasti sudah pidananya. Tapi perlakuannya bisa beda. Wahai aparat yang terhormat, yang katanya terhormat, beginikah kalian? Yang gaji kalian ini orang asing Cina itu atau rakyat? Ya, yang gaji kalian ini orang asing Cina itu atau rakyat, Pak? Tolong. Ya ini, wahai rakyat, kalian lihat begini nih. Apa yang kalian rasa? Apa yang kalian rasakan lihat begini nih? Terus apa tindakan kita? Mau dibiarkankah ini terus begini? Atau gimana? Allah. Nasib rakyat Indonesia kesian banget anjir. Pajak diambil. Mereka nggak di Rempang ini malah Jokowi menang 2 kali di situ. Tapi ya begini perlakuannya. Astagfirullahaladzim. Ulama mudah-mudahan makin banyak ulama yang akan bersuara nih. Ayolah. Gitu aja deh guys ya. Dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.